Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة الثمينة قبل أن أتكلم بين أيديكم أود أن أشكر إلى الله تعالى التي قد أعطاني فرصة لأتكلم بين أيديكم بشأن معاملة البنك مشاكل المتعلقة بالبنك. ونحن من فرقة الثالثة التي تتكون من 4 أشخاص، يعني أنا فني أصفر وأصدقائي يعني فيصل محمد فارد ترمى بلاتنا وحسني الدنيا. أرجو منكم الإنصات والملاحظة بشرحنا عسى الله أن ينفع علمنا ويحفظنا من هذا الوباء. وهذا يعني خرائط المفاهيم التي تتكون من 4 أشياء. الأولى يعني تعريف البنك وفوائد البنك أو إيجار. والثاني يعني حكم الفوائد المصرفية الجائز. والثالث يعني تناقض فيما يتعلق بالفوائد المصرفية. والرابع يعني نظرة الإسلامية في قانون الأجور في البنك. الأولى يعني تعريف البنك وفوائد البنك أو إيجار. البنك وفقا لقانون البنك الأساسية في عام سنة 1967 ومؤسسة مالية يتمثل نشاطها الرئيسية في تقديم الائتمان والخدمات بحركة الدفع وتداول الأموال. والإيجار مصطلح مشتق من اللغة الهولندية التي تعرف بالفائدة. وبحسب فؤاد محمد فخر الدين فإن فوائد البنك هو الربح الذي تجنيه الشركات المصرفية لأن خدماتها تقرض المال لإطلاق الشركات للمقتربين. Bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Nah, rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal dengan bunga bank. Nah, menurut Fuad Muhammad Fakhruddin disebutkan bahwa rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Kita tahu bahwasannya untuk bank sendiri yang ada di Indonesia itu menggunakan sistem perbankan yang berkembang adalah berorientasi pada prinsip konvensional. Nah, hal itu disebabkan karena faktor sejarah yang ada yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri ketika itu, di mana asal mula Bank Indonesia itu dibawa oleh kolonial Belanda, bangsa Barat, yang pada waktu itu menjajah Indonesia. Nah, dalam masalah bunga bank itu sendiri, di dalam Islam itu kan ada doktrin tentang riba dan mengharamkannya. Islam tidak mengenal akan sistem perbankan modern yang ada saat ini dalam aktif praktis ya, sehingga terjadi perbedaan pendapat, beda pandangan dalam menilai persoalan ini akan berakibat timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula dalam hal halal boleh tidaknya bank tersebut ataupun haram tidaknya bank tersebut. Tarikhul bank tujadu angshitatul tijariyatu data nizamin masalihi mundu sanata alfaini wa khamsu mi'ah qabla al-miladiyah fi kulli min al-Yunan al-Qadimah wa Rum al-Qadimah wa Misr al-Qadimah. Sebenarnya kegiatan bisnis dengan sistem bunga itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi, baik pada zaman Yunani kuno, Romawi kuno, maupun Mesir kuno. Dalam sejarah bangsa Yunani kuno yang mempunyai peradaban tinggi
sangat melarang keras meminjamkan uang dengan sistem bunga. Nah, kemudian pada zaman Romawi kuno juga melarang keras setiap pemungutan bunga. Nah, walaupun dalam perkembangan berikutnya mereka membenarkan sistem bunga tersebut, tapi dengan membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang yang diberlakukan pada saat itu. Nah, kerajaan Romawi inilah yang merupakan pertama menerapkan peraturan bunga untuk melindungi para konsumennya. Tatawur taqlid az-zuhur aidan fi shibhil jaziratil arabiyyah qabla ay yushbiha an-nabiy Muhammadin rasulan min ajli da'mi anshitatuhal intajiyyah yatammu tanfidul qurub ra'sumaliyah binidamil faidah. Nah, tradisi bunga bank maksudnya juga berkembang di tanah Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Arab cukup maju dalam perdagangan. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy dan buku-buku sejarah dunia. Bahkan kota Mekah saat itu pernah dilalui 3 jalur perdagangan, yaitu Eropa dan Afrika, India dan Cina, serta Syam dan Yaman. Nah, untuk menunjang arus perdagangan yang begitu pesat, mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan yang memadai guna menunjang kegiatan produksinya, maka dilakukan peminjaman modal dengan sistem bunga. Wazifatul bank al-una yakni kamarkazun li'ardil amwali wa tadawulha wa dhabtu tadkhumul wal mabalighul mutadawilah. Watsani yakni karuqabatun ala tadawul amwali wa dhabtu tadkhumu wa imbalighul mutadawilah. Watsalis yakni makanun aman litakhzinul amwali wal asya'id thaminah lil mujtama' wad daulah. Warabi' yakni sarful amalat. Wal khamis yakni makan istilamil madfu'atil naqdiyah. Wasadis yakni binisbatil lil bank islamiyah ala wajhi tahdid fabaghdun nadru 'anil amali kanaqtatun sabiqah yumkinu aidan ilgha'u nidamil faidah. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari bank itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai sentral penyediaan dan peredaran uang, pengendalian inflasi serta jumlah peredarannya. Untuk yang kedua adalah sebagai pengawasan peredaran uang, pengendalian inflasi serta jumlah peredarannya. Nah, yang ketiga adalah tempat penyimpanan uang dan barang berharga yang aman bagi masyarakat dan negara. Terus yang keempat adalah tempat tukar menukar uang. Nah, yang kelima adalah tempat menerima pembayaran uang. Dan yang terakhir, khusus untuk bank Islam, itu bisa berfungsi sebagaimana poin sebelumnya, akan tetapi juga bisa untuk menghilangkan sistem bunga sehingga dapat merangsang masyarakat untuk berani dan untuk berani menyimpan uang atau meminjam modal yang nantinya akan digunakan untuk usaha oleh masyarakat. Wahada yakni hukmul fawaidul masrifiyatul jaizi wa ya'khudhu hadzal madah bihasbi ba'dil ulama'il fiqhi. Al-ula yakni bihasbi Ahmad Sukarja wa yara anal fawaidul bankiyah bima fi dzalikal riba al-khafi war riba jaizatun idaniyatun aw manfaatun bitaqayyudul qa'idah maharrama bisadid dar'i al-ibaha li hajati masalih. Yang pertama adalah menurut Ahmad Sukarja. Beliau berpendapat bahwasanya bank itu termasuk dalam riba khafi,
Dan riba khafi itu diperbolehkan kalau ada hajat atau maslahat dengan berpegangan pada kaidah maharrama lisad dara'in al-ibaha lihajati au maslahah. Nah, pada dasarnya Ahmad Sukarja ini memakai kategorisasi riba yang dibuat oleh Ibnu Qayyim. Nah, di mana Ibnu Qayyim itu mengklasifikasikan riba ada dua, yakni riba jali dan riba khafi. Nah, riba jali itu sendiri adalah riba yang mutlak riba yang sempurna ribanya. Nah, sedangkan riba khafi ini riba yang dibuat guna menutupi atau memutus terjadinya riba jali itu. Nah, dalam hal bank ini kan kita ketahui bahwasanya Islam sendiri itu melindungi dari 5 masalah atau kemaslahatan seperti menjaga agama, jiwa, akal, mal, serta keturunan. Nah, kalau dalam permasalahan bank ini kita bisa menginternalisasikan pada permasalahan mal. Nah, di mana pada era saat ini dengan adanya bank itu kan bisa memperoleh sebuah manfaat bahwasanya harta yang kita miliki itu bisa terjaga, bisa kita titipkan di bank sehingga bisa terhindar dari kejahatan berupa pencurian dan sebagainya. Sehingga dengan adanya bank ini bisa menarik sebuah kemaslahatan bagi seseorang atau orang lain, di mana dengan adanya bank ini harta kita bisa aman sebagai salah satu mewujudkan kemaslahatan yang ada 5 tadi itu. Wathani yakni Yasbi Ibrahim Hosen. Wafqan li Ibrahim Hosen la tadkhulul fawaid al-masrifiyah fi an-nadqil 'ami lirriba. Wa dhalika li anna al-bank kayanatul qanuniyah wa laysat afrad haitsu lam yakun nidamul masrifi fi asr al-jahiliyah mawjudan ba'd. Wa agada 'aladun suratul Baqarah. Menurut Ibrahim Hosen terkait bunga bank, beliau berpendapat bahwa itu tidak riba karena bunga bank sendiri itu tidak termasuk dalam umumnya lafaz riba. Hal ini disebabkan karena apa? Ya karena bank itu sendiri itu bentuknya kan badan hukum, bukan perorangan. Nah, kita ketahui bahwa pada zaman jahiliyah dahulu itu kan belum ada badan hukum, bank yang sifatnya badan hukum. Nah, begitu kalau kita melihat ayat-ayat tentang riba, itu kan semangatnya atau vibesnya itu kan yang diharamkan itu riba yang dilakukan oleh perorangan, sebagaimana yang ada dalam ayat dari surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usakum amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. In kana du usratin wa nadratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat-ayat di atas tampak jelas bahwa kitab riba itu ditujukan kepada pribadi atau perorangan, tidak kepada lembaga atau badan hukum. Memang kalau melihat lafal riba yang bersifat umum itu semestinya tercakup juga di dalamnya pribadi dan badan hukum. Akan tetapi karena melihat fakta yang ada, yang mana pada waktu itu belum ada badan hukum, yaitu bank, dalam hal ini belum ada, maka jelas bank belum tercakup di dalamnya. Oleh sebab itu masalah ini tidak berlaku kaidah al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Seandainya bank tercakup dalam umumnya lafaz riba, tentu untuk mengeluarkannya atau mengecualikannya itu perlu ditaksis. Nah, tentu untuk mengeluarkan atau mengecualikannya diperlukan taksis. Akan tetapi taksis dalam hal ini tidak diperlukan karena bank tidak termasuk dalam umumnya lafal riba tersebut. Nah, jadi yang berlaku dalam ayat di atas menurut Ibrahim Hosen ini adalah kaidah al-ibratul bi khususis sabab la bi umumil lafaz.
Ini artinya bahwa ayat riba hanya berlaku untuk riba yang karenanya ayat itu diturunkan, yaitu riba jahiliyah dan yang sejenisnya seperti rentenir. Dengan demikian, maka bank tidak tercakup dalam ayat-ayat tersebut dan status hukumnya maskut anhu, yang dalam hal ini ijtihadnya memainkan perannya. Wasalis yakni bihasbi Dr. Anjas Sarbini Harhab wa yara anna maslahat al-mustahlikul ladhi yajma'uhu al-bank takhtalifu 'anir riba li'annahu hasbi qawluhu la yujadu ansarud dhalim. Nah, menurut Sarbini Harhab, beliau berpendapat bahwa bunga konsumtif yang diambil atau yang dipungut dari pihak bank itu bukanlah riba. Karena apa? Karena dalam bunga bank tersebut itu tidak ada unsur penganiayaan, berbeda dengan yang dipungut oleh rentenir atau lintah darat, di mana biasanya itu mengandung unsur penganiayaan dengan adanya riba atau bunga-bunga yang sangat besar sehingga menyiksa bagi orang yang meminjam uang. Berbeda dengan orang yang meminjam uang di bank, ini kan biasanya digunakan nantinya untuk itu ya, unsur-unsur yang sifatnya produktif, seperti untuk modal yang nantinya akan digunakan untuk permodalan usahanya, perniagaannya, sehingga selagi tidak ada unsur pemungutan yang sifatnya menyengsarakan atau menganiaya dari pihak yang meminjam, itu biasanya itu tidak nggak apa-apa, sehingga tidak ada unsur penganiayaan dari yang sedang minjam karena bunga yang diminta seperti itu. Jadi beliau berpendapat bahwa di bank ini tidak ada unsur penganiayaan karena tadi itu umumnya itu digunakan sebagai hal-hal yang sifatnya produktif seperti perniagaan, mengembangkan usahanya dan lain sebagainya. Dan hal itu berbeda dengan yang satunya, yaitu lintah darat. Itu memang kalau lintah darat itu kan memang sifatnya itu memungut secara paksa dan cenderung menganiaya, sehingga lebih ke merugikan salah satu pihak. Warabi' yakni bihasbil Mustafa Ahmad Zarqo. Wariba muharramun mithlu riba alladhi yusibul mujtama' al-jahil bahwa ibtazazu 'ala dha'if faqir atau fakir istihlaki takhtalifu 'ala al-intajiyah. Menurut Dr. Mustafa Ahmad Zarqo, ini guru besar Universitas Syariah yang ada di Damaskus sana. Beliau berpendapat bahwa bunga yang sifatnya riba itu yang diharamkan itu yang ada ketika masyarakat jahiliyah, yang mana ketika itu kan sifatnya pemerasan serta cenderung menyengsarakan orang-orang lemah dan intinya memaksa mereka. Nah, hal itu berbeda dengan bunga bank yang sifatnya produktif, sebagaimana senada dengan pendapatnya Dr. Andes Sarbini Harhab, bahwasannya selagi tidak ada unsur pemerasan atau pemaksaan itu tidak apa-apa, apalagi untuk kemaslahatan yang sifatnya nantinya dengan adanya transaksi tersebut itu bisa menyebabkan usaha yang sifatnya produktif, sehingga hal itu sifatnya tidak haram. Hal itu juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh tokoh Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Wal khamis yakni bihasbi Ahmad Hasan al-Ittihadul Islamiyah al-Faidatul Masrifiyah au ijar kama huwa mutabiqun fi Indonesia laisat riba wa huwa mamnu'un li'annahu la yatada'afu. Menurut Ahmad Hasan dari Persis, Persatuan Islam maksudnya. Beliau berpendapat bahwa bunga atau rente yang ada di Indonesia itu bukanlah riba, karena bukanlah riba yang diharamkan, karena di sana itu bunganya tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksudkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tayyib, ana nurmamilatina sa'astamil asyar, yakni fi tahti al-thalis an tanaku fima yata'allaqu bil fawaid al-masrifiyah, yakni tentang kontradiksi mengenai rente bank atau bunga bank. Kontradiksi. La yazalu al-jadalu hawla al-faidati al-masrifiyah al-dunyiyah yulawinu al-hifadha as-sa'id fil mujtama lianna al-faidah allati tuqaddimuha al-bunuq al-dunyiyah amrun mahdhur. Wa min al-wadih anna al-majlis al-ulama al-indonesia MUI asdaru fatwa bi sya'nil fawaid al-masrifiyah fi 'am 2003, yakni kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat, dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan, dan Majelis Ulama Indonesia MUI sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Namun, wacana ini masih saja membumi di telinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba, walaupun dalam Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa bunga itu termasuk riba dan riba hukumnya adalah haram. Kalimatur rente mustalahun mustaqim minal lughatil holandiyah wallati tu'rafu bil faidah, wa awdahu Fuad Muhammad Fakhruddin anal faidah al-masrifiyah huwa ribhul ladzi tahsulu alaihi syarikatul lianna khadamatuha taqumu bi ikhradil amwal li ta'sisi syirkatil ashkhas al-muqtaridin. Rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal dengan istilah bunga. Fuad Muhammad Fakhruddin menjelaskan bahwa rente atau bunga bank ialah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Berkat bantuan bank yang meminjamkan uang kepadanya, perusahaannya bertambah maju dan keuntungan yang diperolehnya juga bertambah banyak. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Wa bihasbi Fuad Fakhruddin bihasbi ma naqalahu Hasan fa innahu minal ghairil qanuni lil masrafi tahsilul fawaid lianna as-sadada akthar minal mal alladhi yaqtaruduhu wal mal alladhi yazidu ala dhalika huwa riba wa riba yahrum. Menurut Fuad Fakhruddin, sebagaimana yang telah dikutip oleh Hasan, bahwa bunga yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya sebab pembayarannya lebih dari uang yang dipinjamkannya, sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain, bahwa bank itu hanya tahu menerima uang tanpa mau menerima resiko apa-apa. Bank meminjamkan uang, kemudian bunganya dipungut, sedangkan bunga bank itu semata-mata menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan keuntungannya. Pihak bank tidak mau tahu apakah orang yang meminjamkan uang itu rugi atau untung. Al-faidatu al-masrifiyah au interest bank wahia adatun minal mukafaati allati tamnauha al-bunuk lil umala'i muqabilal amwal al-mudha'af fil bank wallati yatimu hisabuha binisbati muawiyah muayyanah min aslil wadi'ah wa muddatul inda au mu'addalul fa'idah al-mafruḍah 'alal qurudi al-mamnuhah min kibalil banki limadinihi fi syarhil basit ay haitsu yatimu iqtiradul amwal ma'a'id yatimu tahdiduha bil waqti wa idhafatu amaliyatul 'audah wa hadha yadullu 'ala shibhi riba nasi'ah. Bunga bank atau interest bank yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan
ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Dalam penjelasan sederhananya yaitu di mana peminjaman uang dilakukan dengan pengembaliannya ditentukan waktu dan adanya tambahan dari proses pengembalian tersebut. Hal ini yang menunjukkan kesamaan dengan riba nasi'ah. Fil bunuk hunaka naw'ani minal fawaidi allati tuqaddimuha al-bunuk lil umala'iha wa huma faidatu 'alal qardi wa faidatu 'alal wadiyah. Nah, dalam perbankan itu ada dua macam bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu pertama bunga simpanan dan bunga pinjaman. Apa itu bunga simpanan? Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai balasan jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan, bunga deposito. Nah, apa itu bunga pinjaman? Bunga pinjaman adalah bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya adalah bunga kredit. Nah, kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik juga, dan demikian pula sebaliknya. Ta'addudul ara'ul ulama fi fawaidi al-masrifiyah wafqa syari'ati islamiyah, yakni awalan min majlis tarjih al-muhammadiyah. Awalan, yahillu riba bin nususi al-syar'iyyah fil Qur'an was sunnah. Thaniyan, al-bunuk allati ta'malu bin nizam riba haramun wal bunuk allati laysa laha ribawiyyatun masyru'iyyatun halal. Thalithan, fawaidu allati tamnauha al-bunuk al-mamlukah lid-daulah lil umala'iha awil aqsi allati kanat sariyatal maf'ul bima fi dhalika halatul mutasyabihat la yazalu al-qanunu ghairu wadih idza hunaka hajatun ila mazid minal bahthi. Di sini menjelaskan tentang beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank menurut syariat Islam. Nah, yang pertama ini dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, riba hukumnya haram dengan nas sharih dari Al-Quran dan hadis, dan bunga dengan sistem riba hukumnya haram, dan bunga tanpa riba hukumnya halal. Yang ketiga, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara-perkara yang masih mutasyabihat atau masih samar-samar, belum jelas hukumnya, sehingga butuh penelitian yang lebih lanjut. Mazilna fi bahthi ta'addudil ara'il ulama, yakni atani min lajnah bahthil masail nahdlatul ulama. Awalan, al-haram bi'annahu yashmalu ad-duyuna allati yafriduha al-murabun. Thaniyan, halal bi'annahu la tujadu syurutu fi waqtil aqdi aw ittifaqiyati imani. Thalithan, syubhah baina halal wal haram li'anna al-quraba al-qanuniyin yakhtalifu haulahu. Nah, pendapat yang kedua menurut Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, menurut lembaga ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Oleh karena itu, ada 3 pendapat ulama sehubung dengan masalah ini, yaitu yang pertama adalah haram, sebab termasuk utang yang dipungut oleh rentenir. Yang kedua adalah halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad ataupun perjanjian kredit. Dan yang ketiga adalah subhat antara halal dan haram, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hal ini. Nah, meskipun perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat yang pertama, yaitu menyebutkan bunga bank adalah haram. Bunga bank dihukumi haram berdasarkan penafsiran bahwa
bunga itu adalah riba. Adalah lebih kuat, pendapat ini adalah lebih kuat karena pengertian riba itu sendiri adalah setiap penambahan, dan bunga adalah tambahan dari harta pokok. Terlepas dari perdebatan tersebut, mayoritas umat Islam di dunia ini saat ini memihak pada penafsiran bunga bank sebagai riba yang hukumnya adalah haram. Mazilna fi bahthi ta'addudil ara'il ulama fi fawaidil masrufiyah. Qarara mufti ad-diyar al-misriyah anna fawaida al-masrifiyah huwa syaklun min ashkalir riba al-muharramah. Yamilu al-hadathin mithlu Fadlir Rahman wa Muhammad As'ad wa Sa'id bin Najar wa Abdul Mun'im an-Namir ila ta'kidi ala tahrimir riba ala janibil akhlaqihi kama huwa mufassir fi syari'atil islamiyah. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang pendapat-pendapat ulama mengenai bunga bank. Nah, Mufti Besar Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan. Kaum modernis seperti Fadlur Rahman, Muhammad As'ad, Sa'id An-Najjar, dan Abdul Mun'im An-Namir cenderung menekankan pengharaman riba pada aspek moral seperti yang ditafsirkan dalam hukum Islam. Nah, dan Majelis Ulama, Majelis Fatwa sedunia juga memberikan kontribusi hukum terkait permasalahan riba dan bunga yang merambah dalam dunia perekonomian sekarang ini. Ada sebuah organisasi yang namanya OKI, yaitu Organisasi Konferensi Islam. Itu memutuskan bahwa praktek perbankan dengan sistem bunga yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka diperluaskan lembaga keuangan bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Keputusan inilah yang mendorong terbentuknya Islam Development Bank atau IDB. Ad-dalil min tahrimi riba. Kama awdahul Quran tahrimur riba nafsihi wa hatta al-an la yujad qanunun min qanunun jadidun yasmahu birriba kama warada fi surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, bisa dibaca ayat di atas yang di atas ya. Nah, isi dari ayat tersebut itu bersifat umum, yakni hukumnya mencakup semua bentuk dan jenis riba, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, sedikit prosentasenya atau berlipat ganda, konsumtif maupun produktif. Lafaz yang bersifat umum menurut kaidah fikih tidaklah boleh dibatasi ataupun disempitkan pengertiannya. Nah, kaidah usul itu berbunyi lafaz umum akan tetap bersifat umum selama tidak ada dalil syar'i yang mentasisnya atau mengkhususkannya. Nah, disinilah antara lain letak pentingnya pendekatan interteks dalam memahami hukum Islam yang komprehensif. Taib, al-an sana bahasu anin nazratu al-islamiyah fi qanuni al-ujur fil bunuk. Qabla ma'rifatu mana ar-rusum awil ujrah yasra al-mu'allaf awalan ma hiya ar-rusum wa rusum allati yatamu istiya'a biha minal lughatil inggrisiyah. Nah, baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Sebelum mengetahui pengertian mengenai fee atau ujrah, terlebih dahulu saya memaparkan apa itu fee. Fee merupakan serapan dari bahasa Inggris yang artinya biaya, upah, ongkos, atau bayaran. Nah, sedangkan ujrah ialah upah dalam bahasa Arab. Upah merupakan persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa atau atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja. Upah mengupah berarti ijarah. Hal ini terlihat pada rukun dan syarat upah mengupah, yaitu mujir dan mustajir, antara yang memberikan upah dan menerima upah. Nah, antara upah dan sewa juga ada perbedaan makna. Sewa menyewa digunakan untuk benda, sedangkan upah mengupah digunakan untuk tenaga. Kemudian fee based income adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya selain split base.
atau selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Istilah fee based income menurut perbankan syariah adalah termasuk ujroh atau upah. Ujroh terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau nasabah guna untuk memperlancar dan mengefisiensikan aktivitas ekonomi masyarakat. Waqfan lisiyasati Bunuk Indonesia muta'allaqo biduhulil qaim ala rusum fa inna fatawa zata salat hiya kama yali. Awalan yakni fatwa DSN Al-Majlis Asy-Syar'i Al-Watani wa MUI Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa yang pertama yaitu fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional dan MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jais dengan menggunakan akad tijarah atau kafalah, seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima imbalan dengan pergantian tertentu. Nah, hal ini juga dijadikan dasar dibolehkan ijarah sesuai dengan Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'dal sukhriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Summa asani yakni fatwa DSN Al-Majlis Syar'i Al-Watani wa MUI Majelis Ulama Indonesia bisya'in tamwilu al-ijarah li'anna al-ijarah fi sulu'i wal khudumat jazun ma tahtawi ala manafi. Nah, yang kedua yaitu dari fatwa DSN Dewan Syariah Nasional dan MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Karena ijarah memanfaatkan barang dan jasa, maka yang mengandung manfaat bersifat boleh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah yang mendefinisikan ijarah sebagai berikut, yang artinya pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Tip Summa asalis yakni hati Bunuk Indonesia bisya'an al-ittifaqiyah jamu' al-amwali li bunuki allati tumarisu ansyitat al-a'mal ala asasi mabadi syariatul Islamiyah. Yang ketiga yakni berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu pada pasal 17 yang isinya kegiatan penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut. Awalan yakni yajuzu libunu istikhdamu uqud al-ijarah fi muamalati mutaaddidah al-khudama fi khudamati al-maliyah. Yang pertama yakni bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan, antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Suma asani fi tamwilul umalai ad-dinu yastahdimuna uqud al-ijarah li muamalati muta'addida al-khudamat. Yaitu yang kedua, dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa. Bank dapat memperoleh imbalan jasa atau fee yang dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan mengenai ketentuan pembayaran upah sebagai berikut, yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga yaitu besar ujro atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan bentuk persentase. Suma al-akhir yakni PAPSI atau Irsyadat al-Muhasabah al-Masrufiyah al-Islamiyah al-Indonesia yatakunu ad-duhuli at-tashghili al-akhar. Yang terakhir yaitu PAPSI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, yang pendapatan operasi lainnya antara lain terdiri dari awalan yakni tatakuna al-iradati min taqdimi al-khudamati al-masrufiyah al-qaimatu ala rusum, yaitu pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan, yang antara lain terdiri dari pendapatan fee wakalah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari fasilitas bank syariah dalam penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, pemberian hak kuasa. Kemudian pendapatan fee kafalah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari fasilitas bank syariah dalam jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Kemudian pendapatan fee bagi hasil investasi terkait, yaitu dari biaya administrasi yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan di bank syariah dan dari pendapatan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan giro bank syariah lainnya, dan yang terakhir yaitu pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing. Ana usiaibnya sa'asalakum ana haramatu ujrah aramatul ijrah fil bank. Jadi saya tulisnya ini ya akan menjelaskan tentang keharamannya fee dalam bank. Nah, di sini fil iqtisadiyal islami la ya'rifu bistahdidin tukalifu al-idariyatu allati lam yatimma istakhdamuha bisyakli waduhin. Jadi ekonomi Islam tidak mengenal biaya administrasi yang tidak jelas penggunaannya. Di sini sebagaimana pada umumnya yang tadi telah dijelaskan, fee merupakan biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk seperti kertas, alat kantor, atau macam-macam biaya administrasi lainnya dalam kartu kredit, biaya pengisian formulir, dan lain sebagainya. Namun masalahnya di sini nasabah dalam memberi biaya administrasi tersebut atau fee itu tidak melihat kerinciannya, jadi kurang adanya keterbukaan antara dana yang diberikan sekian persen, misalnya dalam minjem uang atau menabung itu dipotong adminnya 5% lah atau 3%, itu tidak ada keterbukaan rinciannya. Jadi nasabah tidak tahu, cuman mengikuti apa yang diarahkan sama bank itu. Maka disinilah yang disebut dalam faqalallahu ta'ala dalam firman Allah surah Al-Baqarah 188 ini sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami taqulu fariqam min amwalin nasi bismi wa antum la ta'lamun, yang artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi inilah dalil keharamannya nggak boleh pendapat yang tidak membolehkan fee itu. Jadi kalau fee-nya itu tidak jelas kemana, nggak ada rinciannya, itu tidak diperbolehkan berdasarkan dalil dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi fusulina alfaniyata wa tis'in fi bahsihi an qiyasi tukalifina al-idariyati fi syaklin nasabah ma'awiyati mu'ayyanatu wa mudhariya rawiyabatu fi syakhofa tamuya sayaktawuna ala ansuri zamani al-qiyamatu azamaniya wal nuqudu summa ba'da al-yaqtarafu bitakallafu al-idariyatu litamwil mahmalati al-umalai minan nahiyah min wadha'i an-bang yaqtarifu bihazi tukalifi al-idariyah kadahlah yafidu tamkini taqdimi qanuni ihyasi tukalifu idarah tamwila an gunaka dalailu ala riba nasyafi tamwila. Jadi selain dari pendapat itu juga di sini dalam jurnalnya Sumino 2009 dalam penelitiannya menambahkan bahwa ukuran biaya administrasi berupa persentase tertentu yang dikalikan dengan platform pembiayaan akan mengandung unsur waktu atau times false money. Jadi waktu adalah uang. Kemudian pengakuan atas biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah di satu pihak nampak jelas bahwa bank mengakui bahwa administrasi tersebut sebagai pendapatan dan melalui berdasarkan evaluasi yuridis Islami syar'i terdapat ada pengukuran biaya administrasi pembiayaan menyatakan bahwa terdapat indikasi riba nasiyah dalam pembiayaannya. Jadi ini pendapatnya Sumino ya, dia itu berpendapat bahwa yang biaya administrasi yang diberikan kepada bank itu masih mengandung berdasarkan yang presentasi tertentu itu termasuk riba nasiyah, termasuk riba nasiyah gitu. Summa eku fi muktamar watani fi Cilacap fi sata'asyara ila samanya ta'asyara fi kurun alfin wa tis'ami'a samania wa sab'ah takriru umuru qanuniyah muta'alliqah al-dakhari wa amwala idarah al-qarun ala nahwi tali al-awal al-umuru idariyah alati yatimmata tahasilaha min kulli adufi wasbak madakharat wa qurada alati yaqtari dulmal hiya majruda mustalaha akhar lil fa'idah li anna mal idari amrun la budda minha yajibu wa fa'idiha bihu min qabla kulli min yaqtari di mal bihaisu la yaqtarifu min al jawharat an fawaida alati yasta biha muqtaridu wasani mablugha amwalu idariyah alati tajma'aha qasida yasal biha mablugha amwala muqtaridah lahiya nasabah mu'awiyatu min adad muqtarodina ala ijtima'i a'dha ala hasasil hadis nabawi
kullu qardin jarran manfaatu fahuwa riba. Rawahul Baihaqi. Jadi di sini sebelumnya NU itu menyamakan antara fee atau biaya administrasi di bank sama di koperasi itu sama hukumnya, yaitu berdasarkan Alim Ulama NU pada Muktamar Nasional di Cilacap di tanggal 15 sampai 18 November tahun 1987 ini memutuskan bahwa perihal hukum tentang uang administrasi simpan pinjam sebagaimana berikut ini. 1. Uang administrasi dipungut dari setiap anggota Qasida, yaitu koperasi simpan pinjam yang meminjam uang hanyalah istilah lain dari bunga, karena uang administrasi tersebut merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang sebagaimana pada hakikatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjam uang. Jadi ini jadi sama aja gitu, uang yang ditarik itu diambil manfaatnya berupa bunga gitu, sama aja. Yang kedua itu besarnya uang administrasi yang dipungut oleh Qasida dan besarnya uang yang dipinjam, yaitu sekian persen dari jumlah peminjam sesuai dengan rapat anggota. Jadi yang disepakati itu besarnya itu melalui persenan, entah itu mau minjamnya yang misalkan berdasarkan persenannya itu disepakati nih dari rapat anggota itu menyepakati berapa persen yang mau diambil itu kalau berdasarkan koperasi dalam lingkup koperasi tersebut. Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang administrasi tersebut dilakukan pada waktu akad pinjam sebelum atau pada sesudahnya atau saat pada akad berlangsungnya pinjam meminjam itu. Maka di sini tuh berdasarkan hadis Nabi yang artinya setiap akad qard atau pinjam meminjam dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba. Jadi itu kalau pinjam meminjam kan kalau misalnya kita minjam uang 100.000 maka digantikan lagi 100.000. Nah, namun kalau dalam peminjam-minjam di bank atau di koperasi ini ada sesuatu tarik manfaatnya itu seperti biaya administrasi atau bunga tersebut, misalnya sekian persen. Misal kita tuh minjam uang 10 juta di bank terusnya atau di koperasi, dikasih ada saatnya tuh harus bayar fee nya itu 5%. Jadi nanti yang dicairkan itu yang dicairkan itu hanya 9.500.000 ya, di 5% gitu ditarik manfaatnya oleh bank itu. Maka di sini NU menghukuminya sama kayak bunga bank gitu. Artinya nggak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat, dan itu bisa ditunjukkan gitu keadaan darurat yang seperti yang diperbolehkan itu. Amma waqalat fi majalati kitabah Siti Aisyah in wadiyah fi bank islami laisa wadiyah musawfatu fi kitab fikih di anna wadiyah fi bank islami alati tumalasu halian aksara irtibaton biqanuni alazimma madinah di anna bank yastakhdimuna amwalu al-amla'u fi masyari' mukhtalifun. Jadi di sini ada pendapat juga dalam jurnalnya Siti Aisyah mengatakan bahwa wadiyah yang ada di perbankan syariah itu bukanlah wadiyah yang berdasarkan kitab fikih di buku-buku fikih. Wadiyah dalam perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan dengan hukum itu lebih relevannya itu kepada akad utang piutang, karena tiap bank itu memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Jadi nih kalau kita di bank syariah kan ada namanya wadiyah ya, akad wadiyah. Nah, menabung di bank syariah kita itu menaruh uang berdasarkan akad wadiyah, dan maka akan sebagian bank itu mengenakan biaya administrasi untuk
tabungan kita itu. Jadi dipotong admin ya. Kita menabung sekian persen pasti ada biaya administrasinya. Nah, dalam biaya administrasi setiap bank syariah dengan bank syariah lain itu berbeda-beda karena berdasarkan peraturan BI nomor 10 sama 14 garis miring DPBS Jakarta 17 Maret 2018. Jadi nasabah, jadi bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara biaya kartu ATM, buku, cek, giro, biaya materai, cetak, laporan transaksi, dan saldo rekening, pembuka dan penutup rekening. Jadi setiap bank itu punya haknya masing-masing menaruh sekian persennya untuk biaya administrasi tersebut. Namun tadi berdasarkan pendapatnya Siti Aisyah, berarti kalau berdasarkan akad wadiahnya itu tidak berdasarkan kitab fikih, adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya, dan menangani kerusakan atau kerugian adalah pembeda antara wadiah yang ada di kitab fikih dengan wadiah yang dengan hutang piutang gitu. Dengan demikian, bila ketiga syarat tadi telah disematkan pada akad wadiah, maka secara fakta hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang. Jadi ini teman-teman, akad wadiah itu, dan maksudnya akad wadiah yang di bank syariah sekarang atau di bank lainnya itu ada 3 syaratnya yang menjadi hak dan kewajiban menjadi haknya itu. Jadi ketika kita menabung di bank, dan bank itu bisa memanfaatkan miliknya, jadi memanfaatkan barang itu berarti bisa memanfaatkan hasil uangnya, terusnya memiliki hasilnya dan menanggung kerusakannya. Itu yang perjanjian ketika kita mau nabung di bank itu menggunakan akad wadiah yang menurut Siti Aisyah ini tidak berdasarkan kitab-kitab fikih. Kalau memanfaatkan hasil wadiah kan artinya menitipkan. Jadi kalau menitipkan doang, kita itu nggak ada haknya untuk menggunakannya. Jadi berdasarkan logika saya sendiri, kan kalau kita nabung atau minjam uang, kan kalau proyek besar itu orang-orang perusahaan juga kan biasanya minjam ke bank, uang ke bank. Nah, bank itu dari mana uangnya? Dari nasabah nabung. Jadi uang yang kita tabung itu dipakai oleh bank untuk proyek-proyek yang bermacam-macam itu. Jadi tidak berdasarkan ajaran wadiah asli dalam kitab-kitab fikih itu nggak bisa dipakai untuk hal lain. Jadi kalau udah wadiah menitipkan aja, nggak bisa dipakai untuk untuk keperluan lain. Nah itu mah, jadi itu yang maksudnya ke piutang. Jadi kita itu seperti meminjamkan uang. Kalau meminjamkan sama menitipkan kan beda. Meminjamkan berarti dia boleh menggunakannya, tapi kalau menitipkannya itu nggak boleh digunakan. Jadi cuman dikasih amanah doang untuk nitipin gitu. Nanti kalau orang mau ngembaliin lagi, mau akhirnya seorang yang menitipkan itu minta kembali, ya dikembalikan. Tapi kalau meminjamkan berarti itu ada hak untuk menggunakannya juga. Jadi itu perbedaan wadiah di bank dan wadiah yang sebenarnya dalam ajaran Islam. Maka nanti selanjutnya ini akan dibahas mengenai analisis berdasarkan maqasidus syariahnya. Fi tahlil bi istihdamu nazariyah maqasidus syariah summa yadkhulu fi mastuwiya manfaat haji ayu hajat allati yujibu talbiyatuha. Jadi kalau dalam pandangan dianalisis berdasarkan konsep maqasidus syariah, ini termasuk ke dalam bank atau fee atau administrasi, biaya administrasi itu termasuk ke dalam, atau banknya ini masuk ke hajiah, kebutuhan hajiah. Yang pertama kan daruriyah, yaitu yang darurat ya, yang kebutuhan primer ya. Ini hajiah itu kebutuhan sekundernya, jadi harus dipenuhi. Maksudnya kebutuhan itu seyogyanya dipenuhi gitu. Kalau tidak dipenuhi itu bakal menimbulkan kesulitan gitu. Tapi masih di bawahnya daruriyah.
sebagaimana maqasid syariah ini berdasarkan 5 maqasid syariah. Yang pertama kan ada hifzun din, yaitu menjaga agama. Jadi hal ini diwujudkan dengan Bank Muhammad dan Bank Muhammad Islam menggunakan Al-Quran hadis dengan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional membuat keabsahan bank tersebut dan dalam nilai-nilai aturan Islam semakin terjamin dan insya Allah dapat dipercaya di kalangan muslim ataupun non-muslim. Jadi untuk membolehkan ini kan analisisnya itu supaya fee itu diperbolehkan, tapi berdasarkan analisis maqasid syariah ini, berarti berdasarkan menjaga agama. Jadi harus berdasarkan syariah, harus ada dewan pengawasnya, harus benar-benar sesuai Islam dan bisa dengan ajaran Islam gitu ya. Tentunya ada hifzun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Jadi fee atau administrasi bank ini atau transaksi di dalam bank itu, hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antara pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Jadi amanah yang diberikan kayak tadi kita menabung itu kan amanah, jadi harus bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Disinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder bank syariah, di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan bersikap dengan sopan santun gitu. Jadi menjaga jiwa agar tetap jiwa itu jadi amanah itu harus dijaga. Menitipkan uang di bank berarti harus dijaga dengan sebaik mungkin, dan sikap jiwanya itu harus menjadi jiwa yang sopan santun juga. Terusnya yang ketiga ada hifzun akal, jadi menjaga akal. Hal ini terwujud dari adanya tuntunan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Jadi harus tidak menutup-nutupi barang. Di sinilah terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi pada produk kepada nasabah. Jadi menjaga akal ini harus jelas keterbukaannya gitu, harus masuk akal uang segini, sekian persen dari dana yang kita pinjam atau dana yang kita tabung diambil fee-nya sekian persen, ini harus masuk akal. Masuk itu kemana aja, biaya apa aja. Jadi harus dirinci benar-benar, nasabah itu tahu. Jadi nanti ada aspeknya saling ridho-meridhoi gitu. Yaitu terusnya yang selanjutnya ada hifzul mal, jadi menjaga harta. Harta terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank, di mana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana dan nasabah dengan baik dan halal, serta dibolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. Jadi menjaga harta ini kan emang bank itu tempat penyimpanan uang, tempat kita nabung juga, misalkan di situ. Jadi harus harta itu benar-benar dijaga dengan baik gitu, agar kehalalan harta itu bisa terjaga dengan baik. Dan pihak banknya itu juga harus boleh mengambil profit dengan sewajarnya itu. Yang penting jelas itu buat apa gitu. Terus yang terakhir selanjutnya itu ada hifzul nasl, menjaga keturunan. Nah, dari menjaga keturunan ini adalah gabungan dari yang sebelum-sebelumnya, agama, jiwa, akal, dan mal. Jadi kan kalau keturunan itu supaya harta yang dikonsumsi sama manusia, sama anak-anak atau sama orang-orang kan, orang Islam gitu,
keluarga itu harus berdasarkan harta yang halal. Jadi harus, kalau halal itu bisa dijamin. Jadi terwujudnya dalam terjaganya 4 hal di atas, maka di nasabah yang insya Allah dijamin halal itu akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahkan dari dana tabungan maupun usaha tersebut. Jadi ini maksudnya ke keluarga, ke nafkah kita. Kalau benar-benar itu yang dari fee itu benar dibolehkan dan halal itu berdasarkan syariat Islam, maka nafkah yang diberikan oleh keluarga atau oleh kepala keluarga kepada keluarganya itu untuk menjaga keluarganya agar tetap mengonsumsi hal-hal yang halal gitu, yang memasukkan hal yang halal gitu. Jadi itu harus berdasarkan maqasid syariahnya dulu. Jadi pihak-pihak bank, terutama bank Islam ya, bank syariah ini harus mengerti tentang maqasid syariah ini, baru itu nanti fee itu bisa diperbolehkan untuk diambil fee-nya. Jadi dalam komponen pemungutan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, pihak bank syariah terlebih dahulu harus mengerti dan memahami prinsip dari maqasid syariah sebagai landasan dan acuan bagi kemaslahatan para nasabah dengan mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang ada. Dan dunia perbankan ini kan gak cuma luas ya, sangat kompleks gitu, menyangkut perekonomian, moneter, sistem pemberdayaan, bahkan aspek sosiologis, sehingga perlu kepakaran yang optimal agar praktek perbankan syariah menerapkan produk yang benar-benar syariah, benar-benar halal gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau berdasarkan maqasid syariah ini, produk bank itu termasuk ke dalam hajiyah yang harus dipenuhi, karena sekarang di zaman yang modern kan beda di zamannya pada zamannya Rasulullah dulu kan belum ada bank. Jadi kalau kita melakukan transaksi apa itu, bayar UKT, bayar belanja online, semua kan menggunakan bank, atau kita dapat kiriman sama orang tua itu kan pakai ATM. Jadi harus berdasarkan maqasid syariah ini, berdasarkan kebutuhan haji itu. Selanjutnya, berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya itu menganalisis berdasarkan maqasid syariah, maka agar uang atau fee di dalam bank itu tidak dikatakan tambahan atau riba dan yang tidak diperbolehkan itu, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, at-taghliful idara allati yajibu an tastamida ila hasabi takalifa hakikiyah mustakhdimah litanfida ma'amma. Jadi pertama, biaya administrasi itu harus didasarkan pada perhitungan yang real, biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi, misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, biaya komunikasi, dan lain-lainnya, sehingga akan yang keluar itu benar-benar betul-betul. Jadi akad yang keluar itu betul-betulan mencerminkan nilai real administrasi yang dilakukan. Jadi administrasi itu intinya harus terbuka, harus dirincikan, itu benar-benar ada, benar-benar untuk kebutuhan itu, bukan sekedar mengambil manfaat untuk keuntungan saja. Yang kedua, sani layan bagi an yakuna taqdimnya hazirusyum al-idariyah mutabiton marobiton bimablugo dafi'ah dafa'ah muqaddimah. Jadi yang kedua ini, presentasi biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembayaran yang diberikan, kecuali jika memang presentasi tersebut untuk mengakses biaya tersebut. Jadi presentasi itu nggak dihubungkan sama biaya, karena kan kalau dipresentasikan 5% semuanya, berarti semuanya harus, entah kita minjamnya 10 juta itu 5%, dan kita minjamnya kalau 10 juta diambil 5%, berarti 500.000 yang diambil. Kalau kita minjamnya 100 juta, berarti yang diambil itu kalau nggak salah sekitar 5 lebih besar lagi dari tadi, dari 500.000. Jadi kalau berdasarkan persenan itu, semakin kita banyak minjam uang, angkanya makin banyak, berarti bunganya juga makin tinggi. Jadi kalau berdasarkan persenan akan seperti itu. Maka kalau
kalau yang diperbolehkan itu persenan itu benar-benar nggak mengikuti besarnya uang yang kita pinjam gitu. Jadi ya sama aja, entah besar atau kecil, harusnya bunganya itu sama gitu, enggak mengikuti besaran kita yang pinjam. Kalau mengikuti besaran yang kita pinjam kan bunganya itu beda-beda walaupun persenannya sama, tapi diambil bunganya itu beda-beda gitu ya. Jadi itu ya yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin li amali qadari taqdimnya idafiyah bahwa iyati libang tolima lan yatimma tidak bidzalika fil aqd. Jadi ketiga, nasabah al-qardi pinjam meminjam dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diajukan dalam akad. Jadi ini kayak ngasih tips gitu ya, kayak ngasih ya ini upah aja gitu dari nasabah, itu boleh dengan sukarela tanpa berarti, tapi nggak ada perjanjian apapun, tanpa diajukan. Itu ya nggak apa-apa, itu kayak kita sedekah karena pelayanan bagus, kita ngasih uang dilebihkan, itu nggak apa-apa, itu dibolehkan. Kecuali emang begitu, nggak ada perjanjian sekian persennya, cuman keikhlasan dari nasabahnya aja. Jadi itu 3 syarat yang harus dipenuhi, minimal 2 syarat sih kalau dalam tulisannya itu. Jadi antara 1 sama 2 itu harus dipenuhi kalau uang fee itu dihukumi dibolehkan. Kalau nggak gitu nggak dibolehkan. Toib, itulah beberapa penjelasan dari kami terkait permasalahan di bank, yaitu kontroversi antara pro dan kontra hukum bunga di bank dan hukum fee di dalam bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat yang memperbolehkan bunga pada bank itu karena riba yang ada di dalam bank itu bukan riba yang dimaksudkan yang ada pada zamannya Rasulullah, di mana itu ribanya itu lebih tinggi, berkali lipatnya. Namun kalau di bank itu yang sekarang ini beda, dan bank ini bukanlah milik perorangan tapi milik suatu perusahaan, bukan milik individu gitu. Dan kalau yang tidak memperbolehkan bank ini, bunga dalam bank ini, karena tetap saja itu tambahan entah sedikit entah banyak. Kalau kita ada tambahan mengambil manfaat, itu sama aja namanya riba dan hukumnya tidak boleh haram. Dan adapun dengan fee ini sama saja sama aja sih sama bunga ini, cuman istilahnya fee ini adalah biaya administrasinya. Jadi kalau yang memperbolehkan bunga berarti fee juga boleh, tapi kalau yang mengharamkan bunga dalam bank berarti fee juga nggak boleh. Adapun kenapa fee boleh ini, syarat fee boleh itu harus jelas rinciannya, dananya itu untuk apa aja, administrasinya apa aja, dan tidak dipersenkan untuk presentasinya itu kepada banyaknya uang yang kita pinjam gitu. Terusnya untuk upah itu sukarela, itu nggak apa-apa, harus berdasarkan maqasid syariah juga. Jadi mungkin cukup itu aja penjelasan dari kami. Terima kasih telah hadir. Nah, tasbih hadzal qadam, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam penjelasan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.